Nah, peristiwa KLB atau pengambil alihan paksa Demokrat waktu itu dan peran utamanya Pak Muldoko jadi pembelajaran penting dalam proses demokrasi kita. Nek seorang presiden takut sama oposisi, ya wes rasa jadi presiden. Wah, ini Om Begawan lagi pengen ngebahas lagi nih, politisi muda yang cukup keren. Menko juga, ketua umum partai. Siapa lagi nih kalau bukan Mas AHY, ketua umum Demokrat yang perkembangan mentalnya makin hari soyo kendel. Om Begawan nggak tahu nih, 3 hari terakhir ini yang dia sampaikan atau menurut Om Begawan itu serangan pada Jokowi selama 3 hari ini semakin intens. Dan itu mau nguplek-nguplek yang masalah Jokowi ikut cawe-cawe ngawut-awut Demokrat menurut mereka. Ya, saya tidak menuduh Jokowi, tetapi kan waktu itu Pak Jokowi masih presiden. Dan siapa yang berani ngawut-awut partai kalau bukan seorang penguasa? Entah itu nabok nyilih tangan atau tidak, ini perkara analisa aja. Dan di bulan baleni itu sama ketua umum Demokrat. Tapi secara grade atau level serangan itu makin berkualitas. Kalau dulu dia sempat di TNI, wah jane ya negara rugi nih kehilangan dia itu. Mayor berhenti. Padahal dia punya karya yang cukup bagus, bapaknya presiden waktu itu. Dan dia benar-benar melalui karier dari bawah. Nah, jujur Om Begawan jadi penasaran. Siapa sih yang di hari-hari terakhir sering bareng AHY? Ya kalau secara kasat mata memang ada Pak BY di beberapa acara AHY. Ya apa memang Presiden ke-6 itu yang BCI buat melakukan beruntungan serangan? Ya saya nggak tahu. Tapi sepertinya bukan. Dari penggunaan kata-kata yang diucapkan oleh AHY macam begal, pengambil alihan, atau kudeta, itu bukan kata-kata yang biasa disebutkan atau diucapkan oleh Pak BY. Lu baru saja ini Mas AHY itu terpilih lagi posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat di Kongres Demokrat kemarin. Serangan terbaru itu nandes banget, jelek masuk ke hati, langsung ke sasaran. Serta melibatkan atau nyenggol-nyenggol 2 mantan presiden. Oh, apik banget ini menurut Begawan. Itu memperlihatkan dia punya harga diri. Ora ingah-ingih. Tambah ciamiknya itu menyerang mantan presiden di acara yang dihadiri sama Gibran, Wapres, yang juga putra sulungnya Jokowi. Nah ini kayak semacam mempermalukan Gibran di acara Demokrat. Dan di depan kader maupun simpatisannya. Bukan kader tol. Tapi ada Pak Prabowo, ada Pak BY, ada Mbak Puan waktu itu. Dan petinggi-petinggi partai lain. Benar-benar dijatuhkan di mata pemimpin partai politik. Betul. Ya kita simak aja nih pernyataan Mas AHY. Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu. Kalimat singkat itu sungguh berarti di hati kita semua, keluarga besar Partai Demokrat. Dan kata yang dipakai untuk merebut posisi ketua umum Demokrat adalah pembegalan. Ingat kan waktu KLB yang menyangkut nama Muldoko, KSP-nya Jokowi. Nah sebelumnya di acara lain pakai istilah pengambil alihan atau kudeta. Oh sekarang pembegalan, horor itu. Dan Bung Ketua Umum ini menandaskan bila kepala negara yang saat KLB masih jadi Menhan, itu ya tahu, ngerti siapa dalam ngobrak-abriknya Demokrat waktu itu. Tidakkah kata begal itu mencerminkan kejahatan, genah melanggar aturan, mengancam keselamatan orang? Oh kalau kita lihat begal-begal di jalan itu, perang ngeri itu. Lah Om Begawan sih nggak yakin. Dulu Prabowo menyebutnya pembegalan, enggak. Tapi di acara kemarin nggak mungkin langsung dipantah sama Gibran, ya nggak dipantah. Tapi raut muka si Wapres ini
yang bapaknya disebut ketua umum Demokrat melakukan pembegalan. Ora tegang gitu. Iya loh, mungkin ranggenah nih rasa hatinya itu. Piar gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Pasang muka nggak paham dia juga bisa. Sok nggak ngeh yang dimaksud juga nggak tahu, ya bisa aja lah, pura-pura nggak tahu, beragak aja tuh. Meskine ya kalau menurut Begawan ya hatinya ya keloro-loro keronto-ronto itu. Lah menyebut begal dan ditujukan pada otak di balik KLB, sungguh bagaikan tusukan pedang mengarah di ulu hati, mak jelep, bles, langsung. Seakan-akan tuh AHY pengen memperlihatkan dia ini politisi muda yang juga bisa membalas dendam. Dulu kursi ketua umum diobrak-abrik dan momentum pidatonya dimanfaatkan buat menghabisin anak mantan penguasa. Meski hanya berupa kata-kata loh ya. Oh ini pandangan Begawan aja. Saya melihat ke situ. Begawan yakin nih, tajamnya kata-kata AHY itu melebihi pedang sing diasah telung dino telung bengi, merobek-robek ulu hati, terluka dan pasti sakit sekali. Meski tak mengeluarkan darah, tapi ya teriris-iris lah. Lah apakah balasan ini setimpal? Jelas belum. Kejadian balas dendam semacam begini bakalan terus diulang sama elit-elit Demokrat. Para petinggi partai biru itu paham bener. Sekarang ini waktu yang pas buat melakukan perhitungan. AHY pasti sudah mengkalkulasi bagaimana positioning Prabowo sekarang ini. Condong ke bapaknya atau ke Jokowi. Ya ini kayak tantingan aja ini. Nge-crash, menggertak keperpihakan Prabowo. Mau pilih Pak Jokowi dan anaknya, atau mau dukung Demokrat, Pak BY dengan AHY. Mungkin gitu. Mungkin analisa bukan boleh loh. Mau cocok silahkan, enggak apa-apa. Andai pun posisi Pak BY sama Jokowi di mata Presiden Prabowo sejajar. Ya kita tinggal lihat aja. Bagaimana dengan AHY dan Gibran? Siapa yang punya kelebihan dihargai sama Presiden? Kira-kira kekuatannya, level kapasitasnya bagus mana? Ya, pasti Prabowo paham. Wapres bisa jadi punya berbagai komunitas relawan. Tetapi AHY kan punya partai, beda. Yang menyebar di seluruh Nusantara. Relawan ya celek jumlek yang kota-kota dok. Yang desa renek blas. Punya wakil rakyat di Senayan. Ini permainan cami elok ini, mencari keuntungan sekaligus menghabisin lawan ketika lawan sedang tidak megang kekuasaan. Wah, ini trik-trik dari Tiongkok dipakai ini. Bisa pula ya tahu tuh di mana Presiden Prabowo, Gibran itu tidak disukai. Apa AHY pernah dengar sendiri dari Prabowo kalau tidak menyukai Gibran? Ya belum. Iki sing ngrung tak ngerteni belum. Tapi dalam penglihatan atau dalam apa ya penelitian atau penelitian ya analisa lah masyarakat akan menganalisa, melihat bagaimana sikap Pak Prabowo dengan wakilnya. Ini kalimat yang digunakan buat menyerang itu adalah pembegalan, apa yang dikatakan AHY. Analisis Begawan, dia tahu ketidaksukaan presiden pada wakilnya hanya karena bapaknya wae yang punya jasa. Maka Prabowo terpaksa tidak ada pilihan lain, membiarkan si Wapres tetap ngindili. Tahu ngindili, mengikuti. Loh apa malah Prabowo nantang Mas AHY apabila menginginkan jabatan cawapres di tahun 2029, Gibran sama bapaknya, mbok di downgrade aja lah. Mungkin gitu juga bisa. Wah ini butuh mencermati nih perkembangan politik selanjutnya. Wah enak ini politik tuh di uplek-uplek. Lah neng piye-piye Begawan acungi jempol nih. Keberanian Menko Infrastruktur itu pakai kata-kata keras buat perusak Demokrat waktu itu. Ya mau bagaimanapun inilah permainan politik, pertarungan demi pertarungan akan terus terjadi. AHY akan jadi politisi muda yang handal ke depannya. Ya AHY seolah-olah menghapus jasa bapaknya Wapres Pak Jokowi yang sudah ngasih kursi menteri ATR BPN. Meskipun hanya beberapa bulan gitu loh. Tapi keuntungannya sekarang jadi Menko. Waktu Pak Jokowi jadi presiden, wah diangkat ini. Nggak tahu untuk apa. Toh durasi masa jabatan AHY di kabinet Jokowi mau sanyuk.
Nggak lama dibandingkan dengan diobrak-abriknya Demokrat. Jelas tidak sepadan atau sebanding. Bukan hanya nama Presiden Prabowo saja yang dipakai untuk untuk jadi nyerang balik gitu loh. Nama Bu Mega juga turut disebut. Tidak setuju sama perlakuan penguasa, ngerusak Partai Mercy ini. Ya simak aja omongannya Mas Haye ini. Kabarnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional, karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terdahulu. Ya, kalimat yang disampaikan kalau upaya merebut Demokrat dari kepemilikan yang sah sebagai praktek amoral dan inkonstitusional. Di acara penutupan Kongres kan juga ada tuh Mbak Puan, yang putri Mbak Mega. Wah, memang ini politisi muda ini nampaknya mau memperlihatkan dirinya sudah berubah, sudah menjadi politisi yang handal, yang medeni, yang kuat. Bisa juga sudah memperlihatkan dia punya harga diri sebagai ketua umum partai. Upaya ngambil alih Demokrat waktu itu disebutnya sebagai amoral atau tidak duweni moral, bejat, buasa kalau bahasa Jawanya itu. Lah iya loh, memang persamaannya amoral apa kalau nggak buasa itu, nggak santun, nggak beretika, ya, itu plus nggak bener tuh, keliru banget. Apa pantas seorang kepala negara tidak memiliki etika politik? Nggak boleh. Dia menjadi teladan bagi rakyat, 280 juta rakyat Indonesia. Lalu juga ada itu kata inkonstitusional, melanggar aturan. Loh, lang ini kan saya cetha welo-welo tuh. Mantan presiden cara menjalankan politik kadang wawur-wawuran saklume dhewe. Bagaimana Pak Muldoko berani akan mengambil alih atau membegal Partai Demokrat waktu itu kalau tidak dibentengi oleh penguasa? Bila waktu menjabat, aturan saja bisa diterjang, ditabrak, orang digagas. Akhirnya ya kayak sekarang ini, kondisi negara kita kayak ini. Demokrasi Indonesia kita sekarang awut-awutan. Gimana mah Indonesia maju? Pengen terrealisasi Indonesia emas bila partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi diperkosa dengan tak berperi kemanusiaan. Ancur bongbong. Nah ini Bung Ahaye ini juga jeli akhirnya memakai nama Bu Mega buat nyerang mantan kader PDIP yang sudah dipecat. Dan model pengambilan alihan partai oleh kekuasaan dengan memaksa, yang kata-katanya mengambil alih, begal dan sebagainya, pernah terjadi masa lalu. Dirasakan oleh semua kader serta simpatisan PDIP. Pernah itu, waktu Orde Baru itu, peristiwa Kuda Tuli. Dikenang sepanjang sejarah partai. Dan itu tidak akan dilupakan. Namanya Kuda Tuli, peristiwa penyerangan Orde Baru aparat ke DPP PDIP. Itu dikenang dan tak boleh terjadi lagi untuk kedepannya. Rakyat Indonesia harus paham benar ini. Hanya ada 2 presiden Indonesia yang berusaha atau merusak partai politik. Keduanya ya dulu Pak Harto yang sudah terbukti ngurare waktu itu, dan sekarang menurut pandangan Benggawan ya Pak Jokowi. Pak Harto hanya satu partai saja yang diremuk. Nah, Pak Jokowi berapa partai? Coba, yang pasti tidak hanya Demokrat yang mengalami. Karena tindakan atau memaksa partai. Nah caranya ya beda-beda saat beliau masih presiden. Ada yang beneran jabatan ketua umum mau direbut dengan cara KLP. Ya Demokrat itu. Ada yang dengan tiba-tiba bim salah bim 2 hari jadi ketua umum partai ya bisa. Ada yang diganggu dengan ancaman muktamar luar biasa dan sebagainya. Ada yang ketua umumnya mengundurkan diri tanpa alasan. Nah ini semuanya kan tertuju pada dia karena dia swasta itu penguasa dan tidak ada yang berani mencampuri urusan-urusan partai di Indonesia kalau tidak penguasa. Masyarakat paham kalau tidak. Ada yang petinggi partai di tingkat sekjen dikasuskan dan ini jumlahnya ada 2 partai. Lah sing marai tidak habis pikir nih waktu gonjang-ganjing KLB. Situasi kita lagi pandemi loh waktu itu. Dan Demokrat jadi oposisi waktu itu dengan PKS. Tidak dalam pengaruh presiden. Kekuatan oposisi juga tidak signifikan waktu itu. Hanya 2 partai. Sementara pendukung pemerintah ada 7 partai.
yang dikomandai oleh PDIP di Senayan sana. Kan nggak masuk nalar tuh. Apa yang ditakutkan dari dua oposisi yang kursinya Senayan hanya 17%. Jokowi waktu itu dapat dukungan 83%. Masa takut sama PKS dan Demokrat? Kan aneh banget. Nah ditambah dari hasil pemilu ke pemilu, suara Demokrat merosot terus. Sampai tahun 2024 kemarin baru nangkrik sitik. Ini sering dijelaskan jadi tindakan amoral ya ini yang disebut AHY. Kekuatannya tidak seberapa tapi dihajar habis-habisan. Musuh wis ora duwe apa-apa jadi ida-ida. Siapa sih kepala negara? Ada yang bisa setika itu. Ya cek lah, saya nggak menuduh. Sekarang gini deh. Hubungan Pak BY sama Bu Mega kan nggak dekat tuh. Tapi apakah saat keduanya jadi presiden pernah ngosase, cawe-cawe, ngerusak partai satu dengan yang lain, atau memberangus partai oposisi di pemerintahannya? Belas tidak pernah sama sekali. Karena kedua mantan presiden itu benar-benar menghormati cara berdemokrasi yang baik di Indonesia ini. Mau bagaimanapun, pas pidato Mas Ahaye yang nyerang Jokowi memperlihatkan ketegasan sikap. Mau berbeda, tidak satu koalisi, berseberangan. Dia menegaskan itu. Nah itu tidak masalah, oposisi tidak dilarang sama sekali oleh berbagai undang-undang yang ada di Indonesia ini. Nah peristiwa KLB atau pengambil alihan paksa Demokrat waktu itu, dan peran utamanya Pak Muldoko jadi pembelajaran penting dalam proses demokrasi kita. Nek seorang presiden takut sama oposisi, ya wes rasa jadi presiden. Nah sayangnya usai acara waktu itu, kok wartawan tidak nanya ke Gibran atau meminta komentar Jokowi. Padahal komentar keduanya itu penting loh, untuk cross check apa maksud kata-kata komentar AHY itu. Apakah benar-benar menyerang dia atau tidak? Harusnya memang dicek. Untuk melihat bapak sama anak itu sakjane mudeng nggak prinsip-prinsip berdemokrasi. Ya, kita ya sok-sokan menghargai perbedaan lah, mengawal demokrasi. Surah percaya masyarakat. Isu ini memang sengaja Begawan angkat biar kita sebagai rakyat tidak hanya gerudak-geruduk rono rene rubuh-rubuh gedang belani wong yang perilaku ini ora pantes dari politisi, tidak menjadi tauladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Lah penguasa wedi karo oposisi yo lagi kemarin itu. Oke ya, ini apa yang saya ungkapkan, saya sampaikan ini agar masyarakat jadi paham dan cerdas dalam berpolitik. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.